Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno SCY, dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 11 Desember 2020, hari biasa dalam Pekan Advent yang kedua. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 11, ayat 16 sampai dengan ayat 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Maka mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Saudara-saudari yang terkasih, orang yang suka berkomentar atau mengkritik orang lain pada umumnya lebih suka bicara atau ngomong daripada berbuat dan bertindak. Lebih mengutamakan wacana daripada perilaku. Sebagaimana diumpamakan oleh Yesus bagaikan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Dengan kata lain, orang yang demikian itu kurang atau tidak pernah menghayati imannya, melainkan hanya omong-omong atau diskusi saja, dan dengan demikian ia tidak berhikmat. Warta Sabda hari ini mengingatkan kita bahwa hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya apa? Artinya beriman kepada Allah pertama-tama dan terutama dapat dilihat atau disaksikan dalam perilaku atau cara bertindaknya. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam masa Advent ini kita diajak untuk mawas diri, bertanya sejauh mana kita menghayati iman kita dalam hidup sehari-hari atau hidup membumi, berpartisipasi dalam seluk-beluk hal ikhwal duniawi dalam rangka mempersiapkan pesta Natal, kenangan akan Allah yang menjadi manusia, yang membumi, atau misteri inkarnasi. Misteri inkarnasi merupakan acuan atau pedoman bagi siapapun yang beriman kepada Yesus dalam hidup dan bekerja untuk hidup mendunia atau membumi. Jika dicermati secara teliti dan tepat, hemat saya mayoritas waktu dan tenaga kita setiap hari kita fungsikan untuk mengurus atau mengelola hal-hal duniawi. Maka baiklah kita mawas diri. Apakah dengan demikian kita juga semakin kudus atau suci? Dengan kata lain, sabda hari ini mengingatkan dan mengajak kita untuk mengusahakan kekudusan atau kesucian dengan terlibat pada pengurusan atau pengelolaan hal-hal duniawi. Semakin mendunia atau membumi diharapkan semakin beriman dan suci. Mendunia tanpa iman akan amburadul akibatnya. Maka marilah entah belajar atau bekerja kita hayati bagaikan sedang beribadat kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, di samping itu tidak jarang dalam kehidupan ini kita memandang dan menilai banyak hal hanya berdasarkan kemauan diri kita sendiri. Sementara apa yang kita mau dan apa yang kita tahu syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Atau dengan kata lain, ada banyak modus di balik apa yang kita lakukan dan katakan. Demikian pula dalam hal beriman, ternyata ada modus-modus yang bisa saja terjadi dalam proses itu. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang tidak mau menerima baik pewartaan Yohanes Pembaptis maupun pewartaannya.
Yesus mengingatkan kepada mereka yang pesimis atau lebih tepatnya meremehkan warta keselamatan yang dibawa dua tokoh besar ini. Sikap seperti yang mereka lakukan menjadi tanda jelas penolakan mereka akan warta keselamatan itu. Saudara-saudari yang terkasih, apakah angkatan kita saat ini mempunyai sikap yang sama? Bisa jadi demikian. Terhadap banyak pemimpin kita menjadi apatis dan acuh tak acuh. Seolah kita mengatakan ada ya syukur, tidak ada ya sudah. Pemimpin kita yang paling dekat misalnya, ada ketua wilayah, ketua lingkungan, atau ketua kring. Apakah terhadap mereka kita sebagai satu umat beriman sudah menunjukkan sikap yang baik? Tidakkah bahwa seringkali kita mempunyai sikap yang merendahkan, menganggap mereka tidak lebih baik dari kita sendiri? Kita terjebak dalam putaran hikmat diri kita sendiri, bukan hikmat Allah. Bahkan mungkin kita sampai hati membentuk fakta-fakta untuk menggulingkan ketua mereka. Jika ini terjadi, sangat ironislah kenyataan itu. Perpecahan sedang melanda diri kita sebagai umat Katolik yang katanya satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Tentu saja, semoga hal ini tidak sampai terjadi pada diri kita atau gereja kita. Maka marilah saudara-saudara terkasih, memohon rahmat Tuhan supaya kita mampu untuk mendengar, melihat, dan melaksanakan tanda-tanda ilahi. Semoga kita tidak sampai ditandai dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini. Semoga kita tetap mampu menjaga satu kesatuan dalam perbedaan. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk mempunyai sikap terbuka akan rencana dan kehendak-Mu. Semoga aku mampu membangun sikap yang percaya terhadap mereka yang Kau percayakan untuk memimpin diriku. Semoga dengan demikian aku bersatu membangun gereja dan mewartakan karya keselamatan. Amin.